Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun yawma ba'din nasi syafi'una Muhammadun nurul hadi minal dhulami Muhammadun qaimun lillahi dhuhima min Muhammadun khatamun birrusli kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rahimal umami Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من جبهة الندم يوم القيامة يا حافظ أفدنا ثبتنا مع الثبات اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه حق اللهم الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الإخوان hadirin jemaah masjid jemaah majlis musalla Sayyarus Salikin Bambaru yang dihormati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-6 daripada bulan Zulqa'dah yang penuh berkah. Dalam keadaan sehat dan afiat di musala yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita menghidupkan majlis taklim dengan membacakan kitab karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimani rahimakumullah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, sampai kita pembahasan mengenai mandi wajib mengenai mandi wajib. Kemarin kita jelaskan tentang kaifiyah atau jarah kita mandi wajib. Imam Ghazali menjelaskan tentang mandi wajib, yaitu dengan melakukan pertama siram bagian depan kanan, kemudian depan belakang kanan, lalu kiri, lalu kepala dan seterusnya. Kami ulangi penjelasan kami pada minggu yang lalu ikhwan mengenai kaifiyah cara mandi wajib secara praktek. Pertama, disunnahkan bagi kita, terutama kalau mandi wajib itu dikarenakan junub, baik laki atau perempuan, entah junub itu memang ihtilam, mimpi basah, atau maaf karena melakukan hubungan suami istri. Terlepas nanti yang halal ataupun yang haram, hukumnya dalam bab mandi sama. Disunahkan pertama kita buang air dulu, kencingkan. Barangkali ada sisa mani di kemaluan kita, dia ikut keluar. Karena kalau tidak, mungkin akan merepotkan kita. Kalau kita tidak kencing dulu, ternyata ada sisa mani di kemaluan kita. Setelah kita mandi, lalu kita ibadah, kemudian siang hari pas kita kencing, tahu ada yang keluar. Yang keluar sisa mani tadi, maka wajib mandi lagi. Nanti berbeda kalau perempuan beda ya kawan. Kalau laki-laki, maaf ya, ana jelaskan lagi. Kita mimpi basah atau kita melakukan hubungan, lalu kita tidak kencingkan, misal mandi wajib itu sah.
Lalu katakanlah itu tadi kejadiannya malam, lalu subuh kita salat. Setelah salat terus sampailah masuk waktu duha, sekitar jam 9 pagi kita pengen buang air. Lalu kita buang air, pas kita buang air tahu-tahu ceret ada yang keluar melok banyu kencing itu mani. Nah, mana hukum mani ini? Itu adalah mani yang menuntut kita untuk mandi wajib. Jadi mandi wajib lagi. Kan repot cak itu. Ya kalau di rumah lemak, tapi kalau pas nanti di kantor, di sekolah. Nah, nanti di sini perlu diketahui ya ummahat, ibu-ibu, dan kita tahu hukum ya. Beda nanti kalau itu terjadi dialami oleh perempuan. Misal perempuan itu mengalami seperti kita tadi. Malam katakanlah dia melakukan hubungan suami istri. Lalu dia mandi wajib, tapi dia mandi wajib tidak dikencingkannya dulu. Misal selama dia wajib sudah, sholat sudah, ketika waktu duha katakanlah jam 7 dia buang air. Pas buang air kejadiannya seperti tadi yang lanang tadi. Apa itu? Berbarengan dengan air kencing itu ada juga mani yang keluar. Nah, kalau yang lanang tadi langsung dihukumkan dia wajib mandilah lagi, gitu kan? Ya, jelas ya? Nah, sekarang perempuan ini gimana? Apakah wajib mandi lagi? Tidak langsung dikatakan wajib atau tidak. Dilihat dan diyakinkan itu, maaf ya, ini hukum sekali lagi. Si perempuan harus tahu ini mani punya siapa. Kalau ternyata itu maaf mani suaminya, karena dia kan berhubungan sama istri, itu yang keluar dia kan itu mani milik suaminya, maka tidak wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi lagi. Tapi kalau dia ragu, maka mandi lagi. Kalau dia yakin memang punya dia, maka jelas mandi wajib lagi. Jelas ikhwani? Jelas ya? Baik. Setelah kita buang air, lalu kita istinja. Setelah istinja kita mandi kewajib dulu daerah kemaluan depan dan belakang, dengan niat mengangkat hadas besar yang ada di sekitar kemaluan depan dan belakang. Dimandikan. Setelah itu sunnah kita berwuduk. Wuduk seperti wuduk kita ketika hendak sholat. Wuduk dengan etika, dengan adab, dengan sunnah semua kita lakukan. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan kalau untuk cuci kaki tunggu kebeh. Mencuci kakinya kapan? Dibarengkan dengan mandi wajib. Tapi ulama sebagian besar mengatakan selesaikan yang tuntas wudhu itu sampai selesai cuci kaki baru mandi wajib. Artinya kalau ada orang yang nyuci kakinya ditunda, dia sampai telinga, setelah itu dia langsung ngembek air untuk mandi wajib sekaligus niat untuk nyuci kaki, maka itu diperbolehkan. Kemudian di sini disebutkan juga kalau memang kita ngerasa badan kotor, sebelum kita mandi wajib itu bersihkan dulu badan kita. Misal kita habis begawi, ada cat, ada minyak, ada kotoran apalah di badan kita, atau misal maaf kita habis bergosok, kan bergosok biasa pakai minyak. Nah, itu bersihkan dulu minyaknya. Kalau kita langsung mandi boleh jadi nanti air itu tidak kena kulit lagi karena minyak tadi licin. Jadi dibersihkan dulu pakai sabun, pakai minyak, pakai air hangat misalnya, sehingga kita yakin minyak itu sudah hilang atau tidak tersisa kecuali hanya sangat sedikit di badan kita. Wah, kata ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu kita mulailah mandi. Nah, mandi di sini etikanya dipakai, sunnah mandi itu dipakai. Di antaranya nutup aurat. Mandi biasa kan, baik mandi biasa sehari-hari atau mandi wajib, disunnahkan nutup aurat. Kalau kita lanang dari lutut sampai pusat. Pakai telesan kata kita orang Palembang, terserah mau pakai sepan, pakai sarung, pakai apa, itu sunnah baik laki ataupun perempuan sama. Jangan kita naudzubillah mentang-mentang di kamar mandi ngerasa dewean telanjang bulat, makruh hukumnya. Nah, pakai. Kemudian mandi disunnahkan setelah berwudu tadi, mandi kita ngadep kiblat, kiblat disunnahkan kalau memungkinkan. Jelas. Lalu mulailah menyinggamkan bagian kanan. Nah, kapan kita niat? Rukun mandi itu ada dua, niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Sekarang perhatikan di sini masalah niat. Sepakat ulama, kebanyakan ulama, niat itu cukup dilakukan di awal saja. Tidak harus sepanjang kita mandi ke sampai kata berniat terus, tidak. Walaupun itu disunnahkan seperti itu. Jadi ketika kita mandi, ya, gaya kita pas nyampak banyu ke kepala atau ke badan kita, langsung nawaitul ghusl al wajib anil badanin lirafil hadasil akbar fardu lillahi
ta'ala atau nawaitul ghusl wajibah fardu lillahi ta'ala, singkat beh boleh. Niatku mandi wajib karena Allah ta'ala. Kalau lebih panjang, niatku mandi wajib mengangkat hadas besar yang ada pada diriku karena Allah. Nah, niat itu pertama kali pas kita nuangkan banyu sampai ke badan. Ketika air itu sampai ke badan, langsunglah pasang niat. Bukan ketika nyedok banyu kita niat baru nyiram, tidak. Jadi berbarengan nyiram itu ketika air sampai ke tubuh, dibarengkanlah dengan niat. Nah, niat ketika ini saja bisa kita bawa nyiram segayung tadi. Bau sepertiga badan kita basah. Belum seluruh tubuh kita. Apakah kita pas nyiraman kedua harus niat lagi? Tidak. Cukup niat yang pertama tadi. Namun disunnahkan oleh sebagian ulama meniatkan sepanjang kita bersiram sampai gato galo-galo baru selesai niat. Itu sunnah. Jadi cukup di awal saja itu sudah cukup. Kalau mau sempurnanya sepanjang badan ini belum gato, niat terus sampai gato. Jelas insyaallah. Baik. Masyaallah ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian ketika mandi praktekkan juga sunnah-sunnah yang kita disunahkan ketika mandi. Di antaranya tadi ngadap kiblat, nutup aurat, meniga kali nyiram, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya, menggosok seperti di wudu kan gosok, sunnah. Menyela-nyelai jari, sunnah. Nyela-nyelai jenggot, sunnah. Nyela-nyelai jari kaki, sunnah. Menggosok kaki, sunnah. Itu sunnah-sunnah yang sebagian di wudu itu kita lakukan juga ketika kita mandi wajib. Makruh yang ada dalam wudu, makruh juga ketika mandi wajib seperti berbicara, tidak ngadap kiblat. Pokoknya apa yang sunnah kita tinggalkan itu termasuk hukumnya makruh. Jelas ikhwani rahimakumullah. Setelah itu ikhwan rahimakumullah, mandi selesai. Nah, perhatikan tolong. Ya, mandi ini kalau memang badan kita kotor niat perlu dibersihkan, itu bagusnya mandilah dulu, mandi macam kita mandi ke mayit. Mana cara mandi ke mayit? Mandi ke mayit itu 3 kali mandian kadang-kadang. Pertama mandi mensucikan kotoran di badannya zahir batin. Ini belum diniatkan mandi wajib belum. Kan mandi wajib juga kan mandi mayit itu. Mandi mayit itu termasuk kelompok mandi wajib. Di situ beda pendapat ulama mengenai niat, apakah wajib diniatkan atau tidak. Mandi mayit itu. Nah, sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak wajib diniatkan, ada yang mengatakan wajib niat. Jelas. Lalu kapan mayit itu berniat? Ketika mandi mayit, mandikan mayit. Nah, kapan mayit itu berniat? Yang mandi siapa? Mayit kan? Ada yang niat siapa? Bukan mayit. Kapan mayit itu mandinya tidak tahu kapan. Niat. Yang niat ke yang mandikan. Jadi kalau kita mandi untuk diri kita, nawaitul ghusl wajibah anil badani. Kalau untuk mayit, nawaitul ghusl wajibah ala hadzal mayit atau anil badan hadzal mayit. Dengan bahasa Indonesia, niatku mandi wajib atas hadas besar yang ada di mayit ini. Jadi bukan niat kita mandi ke mayit, niat nawaitul ghusl wajibah anil badani, kita yang mandi. Ya, niat untuk kita, niat untuk mayit itu. Jelas, ya. Nah, tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi digunakan kalau nyelai-nyelai jari, cincin digerakkan, itu kan sunnah wudu, juga dilakukan ketika mandi. Nah, diniatkan kalau sudah sampai selesai, yakinkan. Kalau kita sudah yakin rata air ini pada sekujur tubuh kita. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita perhatikan, yang mana kalau kita tidak bantu dengan menggerakkan atau menggosok, air ini mungkin tidak nyampe. Di antara lekuk-lekukan tubuh, pusat, apalagi maaf kalau gendut, perut besar, itu pusatnya kan jauh. Nah, itu dia harus nyiram sambil mandi itu pakai kelingking atau pakai jari telunjuknya, dikuak-kuak di dalam lembang tuh, sampai dia yakin banyu itu masuk ke situ. Kemudian maaf ya, bagian kalau kamu punya rambut kemaluan yang lebat, itu harus makanya mandi kelas sebelum wuduk tadi. Mandi kelas sebelum wuduk tadi. Daerah pantat kita juga, bagian ini dinding pantat, nah masuk ke sini nih. Makanya dimandikan sebelum wuduk tadi, itu harus. Kemudian ini lekak-lekuk telinga nih. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin dia tidak masuk ke lekak-lekukan. Nyiram banyu soal nyampak ke sini, nyampaknya tidak masuk. Maka harus digosok sambil mandi itu
Sambil yakin ke kalau semua bagian zahir, batin, luar dalam telinga ini sudah kena air. Ini harus diyakinkan. Tamam, jangan sampai kita mandinya tidak sah. Kemudian selo-selo jari-jari, terutama jari-jari kaki, terutama lagi bagi anda yang misalnya wongnya gumpel, gendut atau gemuk, rapat kakinya, atau dia seorang pekerja yang kotor, bekerja misalnya berkubang di sawah, di tanah atau kuli bangunan. Nah itu harus dibersihkan dulu sebelumnya, jangan sampai ada tanah yang menghalangi. Ya, kemudian hati-hati ikhwan, adik-adik di sini, jangan manjang ke kuku. Kalau kamu panjang ke kuku lalu nyiram mandi wajib itu tidak sampai masuk ke dalam, tidak sah mandi wajib. Nah ingatkan ayu kita, ingatkan bini kita, jangan hobi manjangkan kuku. Lebih lagi naudzubillah dikuteknya pula. Maki kutek, kelap-kelip sekarang macam-macam kan dibikin, ada gambar bentuk bintang, bentuk bulan segala macam. Nah ini jelas-jelas mandi wajib tidak sah, wuduknya tidak sah. Kenapa? Karena tidak tembus ke kuku banyu itu. Ini hati-hati. Nah termasuk juga henna itu. Kalau kutek paham kan? Kata istilah kutek syar'i itu tak kata. Kan dimunculkan syar'i kalau ada kutek syar'i katanya. Ya, bahannya yang syar'i itu artinya bukan dari suatu yang bernajis, tapi hukum kutek nutup kulit sehingga banyu tidak nyampe, itu tetap hukum kutek seperti itu. Jadi kalau orang perempuan pakai cat kuku, kutek itu cat kuku, itu wuduknya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Jelas. Nah henna atau henna pacar, bukan pacar itu bukan ya. Henna itu hati-hati juga. Ada yang model, yang macam model itu, ya, itu kadang-kadang dia bukan seperti henna yang memang asli tradisional itu. Kalau pacar yang asli itu kita taruh di kuku, talakkan 2 jam, merah, dan pupusnya merah ini nanti mungkin 2 minggu berkurang, baru hilang sampai dipucut sampai hilang. Nah, kalau henna yang model sekarang kadang-kadang itu, yang model di di badan betina, di tangan betina, di kuku itu, dia seperti lem sifatnya. Ketika sudah dipasang, lalu dia kaget kita buang, merah. Nah 3-4 hari pacak dikelupas. Kalau model yang model pacak dikelupas, berarti ini tidak beda dengan lem. Tak sah pacak mandi wajib, tak sah bisa wuduknya. Tapi kalau yang aslinya itu meresap ke kulit. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, setelah mandi wajib selesai, jadi ingat ya, lekak-lekuk ini, apalagi atau kamu rambut yang perempuan, istri kita rambutnya tebal panjang pula, itu yakin pasti itu kan jangan sampai ada satu helai rambut yang tidak basah. Ya, pastikan itu. Nah, kalau kamu orang yang suka pakai minyak rambut, misal model minyak rambut tadi itu sampai masya Allah, ya, belagak dia tadi itu rambutnya. Kalau zaman kita muda dulu, lavender namanya, tanco, ya. Ya, lavender itu masya Allah mengkilat memang. Tapi rambut kita itu terbungkus oleh minyak. Kalau kita model macam itu keadaan harus dikucek dulu, sampai dikeramas dulu kepala kita. Hilangkan dulu yang namanya minyak rambut di kepala itu. Sampai selesai dikeramas, bilas bersih, yakin tidak katik lagi suatu yang menghalangi rambut dari kena air, baru kita mandi wajib. Ya, macam tanco itu. Tak tahu sekarang masih ada tak sampo itu. Minyak rambut itu, ya. Nah, minyak rambut itu, tanco itu, dia tidak membungkus rambut, tapi kalau kena air, banyu susu untuk di kepala kita. Nah, ini juga hukum wuduk, hukum mandi wajib tidak sah. Jadi harus disucikan dulu, dibersihkan, ya, dibersihkan. Selesai mandi wajib, lalu kita disunahkan berdoa seperti doa habis wuduk. Berdoa seperti doa habis wuduk. Baik, kita lanjut di sini. Wal fariidha min jumlati dzalika an-niyah wasti'abul badan bil ghusl. Jadi mandi wajib harus rapi ya, sunah-sunah dilakukan. Termasuk juga ketika kita mandikan mayit. Mandi mayit, naudzubillah. Kalau kita tidak rapi kesian mayit itu. Mandinya harus rapi, harus belagak, harus bagus. Wa minal wudu ghuslul wajh wal yadain ma'al mirfaqain. Wa mashu ba'd ar-ra's wa ghuslu rijlain ma'al ka'bain marra ma'an niyat wa tartib. Wa ma adahu sunan muakkadah fadluha katsir wa thawabuha jazil wa mutahawun biha khasir bal huwa bi aslil
faraidihi muhatir fa inna nawafil jawabir al-faraid. Kemudian beliau mengatakan apa-apa yang wajib lakukan seperti dalam wudu, ada yang wajib, ada yang sunnah kerjakan juga. Yang sunnah-sunnah itu dikerjakan. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Beb, makna kalau kita mandi di kolam atau di sungai, kita junub mandi di kolam, di sungai, boleh tak? Ya jelas-jelas boleh. Ya, kapan niatnya? Ketika ente napakkan kaki di tangga musola, langgar atau di kolam renang. Begitu kaki ente masuk, kan mandi di kolam tak pakai gayung kan? Tak ada ngawak gayung mandi di kolam. Ya kan? Nyebur ima tangan kepala dulu, ima kaki dulu. Nah, begitu kaki ente terpijak di banyu kolam, langsunglah niat. Niat. Atau kalau ente nak action sedikit, ente naik papan loncat itu dari pucuk nucup, ya, atau salto. Begitu tangan ente masuk ke banyu, langsung niat. Niat. Kan sekarang diviral ke kalau kan, yang aneh-aneh itu. Jadi ente pas nyebur begitu tangan masuk langsung niat. Beb makna kalau anda tidak langsung niat tapi sudah masuk niat, badan anda ke banyu baru anda niat, ya silahkan, tidak apa-apa. Artinya batasan sudah boleh niat itu sebegitu. Begitu kaki nempel ke banyu sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Begitu tangan sudah masuk banyu boleh niat. Bahkan orang dulu tuh kadang-kadang dia nyelup ke tangan dulu, ke bak yang besar, yang banyunya banyak, dia celupkan tangannya dulu untuk niat. Setelah itu baru dia mandi, tak ada makin niat lagi. Kenapa? Tangan sudah dicelupkan tadi, tapi dengan catatan, ingat banyunya banyak lebih dari 2 kula. Boleh, kalau banyu kurang dari 2 kula, mustakmal banyu itu jadinya. Ya, jadi kalau yang boleh seperti itu, nyelup ke tangan dulu sambil niat mandi wajib. Itu kalau banyunya lebih dari 2 kula. Jelas insya Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Jadi hati-hati mengenai mandi wajib ini. Jangan sampai kita salah rapikan, indahkan mandi wajib kita. Wa ma inda sunan muakkada fadha. Di sini beliau mengingatkan wong yang menyepelekan urusan sunnah itu dikhawatirkan dia bakal satu saat menyepelekan yang wajib. Jadi sunnah itu jangan disepelekan, lakukan, kerjakan. La ilaha illallah. Kemarin sudah kita jelaskan ya, pertanyaan mengenai apakah benar uang yang sudah mandi wajib itu tidak perlu wudhu lagi langsung sholat boleh. Uang mandi wajib, wajib. Apakah boleh setelah dia selesai mandi wajib langsung sholat tanpa wudhu? Jawabnya boleh. Kalau memang dari awal dia mulai mandi sampai selesai tidak melakukan apapun yang membatalkan wudhu, baik menyentuh kemaluan atau keluar angin atau kencing atau BAB dan lain-lain. Kalau memang itu tidak terjadi, dia mandi pakai telesan, misalnya dia mampu menggosok daerah-daerah kemaluan depan belakang, air itu nyampe tanpa tangannya kena kemaluannya untuk sehingga tidak batal, maka silakan habis mandi wajib tak perlu wudhu lagi, langsung sholat boleh. Lebih-lebih kalau memang dia tadi ambil wudhu. Ya, kalau tidak ngambil wudhu pun sah hukumnya, dia langsung sholat tanpa wudhu lagi. Dengan sekali lagi catatan, sepanjang mulai dari awal mandi sampai selesai tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Apa membatalkan wudhu itu? Hilang akal diantaranya, ya, pingsan, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan. Kalau ini semua tidak terjadi, maka silakan langsung sholat. La ilaha illallah. Wassalli bi fardun wahid. Tayammum. Sekarang masuk kita bab tayammum. Bab tayammum. Jelas insyaallah masalah mandi. Masalah mandi wajib sudah jelas insyaallah taala. Ya Allah. Adabut tayammum. Sekarang masuk bab tayammum. Adabut tayammum. Fa idza ajazta anil ma li faqdihi ba'da at-talab aw limani'i min al-wusul ilaihi min as-sab' aw min habis
au kana ma'ul hadir tahtaju ilaihi li'atashika au atasha rafiqika au kana malikan li ghairika wa lam yabi illa bi akthar min thamanil mithil au kana bika jirahah au marad takhafu minhu ala nafsik fasbir hatta yadkhula waqtil fariidah. Sekarang kita masuk bab tayamum. Ikhwan rahimakumullah, tayamum ni hendaklah kita pelajari dan kita pahami, dan jangan berfikir kita tak bakalan nak tayamum ngapo Palembang ni banyu ada terus. Memang alhamdulillah banyu ada terus. Tak sempat kita tayamum gara-gara banyu, tapi sebab tayamum tu bukan karena dak katik banyu baik. Boleh jadi karena sakit. Boleh jadi karena kita sakit. Nah itu kita perlu pelajari, ya. Atau kita tidak sakit, kita nak nayamumkan mak kita di rumah sakit, dulu kita di rumah sakit. Nah harus kita pahami dan kita ketahui. Beliau mengatakan fa in ajazta anil ma'i li faqdihi ba'da talab. Sebab tayamum itu banyak. Beliau mengatakan seandainya engkau sudah tidak mampu lagi untuk mencari air, sudah dicari banyu nih, tidak dapat, maka kita boleh tayamum. Tapi maaf, sampai batasan mana nyari itu? Nyari yang wajib, ikhwan, wajib nyari itu fi haddil ghauth. Apa itu haddil ghauth? Ghauth itu teriak minta tolong. Wong teriak dengan suara paling keras dan tinggi, dia teriak misalnya tolong. Nah, seberapa jauh kedengaran suara itu? Boleh jadi ulama sudah meneliti, kata ulama kurang lebih 150 meter, 300 zirok, 150 meter. Suara kita ini suara standar ya. Kalau ada suara Tarzan lain lagi ya. Kalau Tarzan masuk kota sini tegak depan situ mungkin pelabuhan peti kemas apa waktu kedengaran ya. Kalau kita kan tidak. Jadi suara yang memang kita teriakkan kuat sampai di mana jauhnya, kurang lebih 150 meter. Nah ini 150 meter ini wajib mencari. Kalau rumah kita katik banyu, tetangga ada, lalu kita nak tayamum, ya itu namanya wong tak ngerti hukum. Kita tak punya banyu, tetangga ada banyu, ya minta sama tetangga. Tak ngenjuk beb, suruh beli selagi harganya wajar. Ya misal kebetulan PDAM mati banyu 3 hari, Sungai Musi kebetulan kering juga misal. Kita habis banyu, kanan kiri banyu habis, musola habis, ada orang nak nyual, beli. Tapi dengan harga yang wajar. Segalon berapa sekarang banyu? 3.500, 4.000, 5.000, 3.000, segalon 3.000. Nah kawan ini nyual, karena orang butuh banyak, naiknya jadi 7.000, wajar. Tapi kalau naiknya jadi 70.000, kurang ajar. Tak usah dibeli. Ya, tidak usah dibeli. Kalau sampai 70.000 segalon, mungkin dia nak pengen pergi haji. Ya, NH plus barangkali tak tahu. Nah, kalau wajar, harga biasa 3.000, ada nyual 4.000. Kalau krisis banyu susah, naiknya 7.000, masih wajar. 10.000 masih wajar. Tapi kalau sudah lebih dari situ, tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, maka kita boleh untuk tidak beli banyu dan bertayamum. Tapi kalau hitungan itu wajar, kita mampu, maka wajib beli banyu itu untuk kita bertayamum. Nah, itu 150 meter, 4 penjuru angin, barat, timur, utara, selatan ini. Diyakin ke tak katik banyu galau. Nah, bib 150 meter kan dekat bib. Dari sini mungkin sampai ke Katoklap, rumah sakit pelabuhan, maju dikit Katoklap. Nah, kalau banyu sebelahnya ada mana bib? Nah, ini perhatikan lagi, ini hukum ya. Lebih dari 150 meter, kalau diyakini ada banyu, maka di bawah lebih dari 150 meter, tapi di bawah 2 kilo jaraknya, di bawah 2 kilo, diyakini ada banyu, maka wajib kita untuk mendatanginya. Misal, sini katik banyu kalau sampai simpang katik. Nur Ramadan ada banyu, ngumumkan punya stok banyu, siapa nak minta nak ngembek jaturi, maka kita di sini wajib ngancap ke sana walaupun lebih dari 150 meter. Karena jarak belum sampai 2 kilo. Tapi kalau yang ngumumkan ini misalnya Masjid Kiai Marogan ngumumkan kami punya banyu stok banyak, jaturi orang baru nak ngembek,
maka wajib tak ke sana? Tidak wajib. Jangan ke pokoknya lebih dari 2 kilo. Kalau memang ada, tidak wajib. Dan kalau tak ada, tidak wajib mencari tahu. Tapi kalau di bawah 2 kilo, ada dan pasti, maka wajib kita datangi. Kalau masih meragukan, kita boleh mencari. Jadi bukan cuma di rumah kita dak katik banyu, kita cari dulu. Tetangga kanan, tetangga kiri, wahakata. Nah di sini beliau gambarkan katik banyu itu tidak adanya air boleh jadi air itu ada aulimani minal wusul ilaihi minas siba au habis. Au habis. Habis ini bukan habis banyu. Kalau kamu punya kitab ada tulisannya itu. Atau air itu ada tapi limani minal wusul nak ngembeknya tak baca. Ngapo? Misal terhalangi oleh dicontohkan sibak. Adanya binatang buas. Ini daratan ini kering kalau katik banyu. Masih ada banyu di Sungai Musi. Tapi di Sungai Musi itu dari ujung Ampera sampai ujung Pusri itu buaya kalau jejek. Misal. Nak ngembek dah banyu? Tak usah. Tidak usah. Atau ada banyu simpenan di belakang sana di kebun. Tapi nak ke kebun itu ada macan 2 ekor besar. Banyu pastinya ada. Tahu kita. Tidak wajib juga. Atau bukan sibak itu binatang tapi manusia. Kalau kita keluar kita terancam, ngapa di situ ada begal. Ada begal. Kalau kita lewat situ pasti dibegalnya kita, dirampoknya kita. Maka tidak wajib kita mendatangi itu air. Kita boleh tayamum setelah memang di sekitar kita radius 150 meter barat timur utara selatan tidak ada air. Atau di sini au min habis. Au min habis bukan habis banyu. Habis ini artinya dalam penjara. Habis itu penjara, bukan habis itu habis banyu, bukan. Ya, artinya banyu ada tapi kita di penjara, macam orang-orang dalam penjara itu. Ya, apalagi penjara yang kelas kakap dianggap teroris. Ya, tahanan politik itu biasanya taruh tempat yang susah, banyu susah. Bagaimana nak kamar mandi tak katik banyu? Jadi mana tayamum? Mentu tak boleh. Tayamum dia. Ada banyu di lantai 2 penjara tapi tak boleh mentu dia dan orang tidak mau mendatangkan air untuk dia. Tayamum, solat tetap jalan. Tayamum. Au kana al-ma hadir tahtaju ilaihi lil atshika au atshirafikika. Au kana ma. Atau banyu itu ada tapi pas-pasan. Kalau banyu ini ada, misal banyu segalon. Segalon ini kalau kita gunakan 4 beranak untuk wuduk habis. Tapi kalau kita gunakan untuk wuduk kita bakal kehausan. Jadi mak mana ni banyu nak dibuat minum, sehari kita butuh segalon 4 beranak ni. Atau ini air kita gunakan untuk ibadah, untuk solat. Nah kalau orang yang tak belajar, ya, rasa dia pintar agama, kita harus ibadah dengan sempurna. Kita dulukan solat gunakan air. Air itu penting untuk wuduk. Bagi kita kelausan bagaimana Papa? Tawakal Allah. Tawakal Allah. Ini orang kadang-kadang tak ngerti hukum agama macam itu banyak. Ya, padahal syariat mengatakan kalau kau kehausan, banyu ini pas-pasan ada 2 pilihan, digunakan untuk minum keluarga, makan minum keluarga, atau digunakan untuk wuduk. Digunakan wuduk tak pacak makan minum, digunakan makan minum tak baca wudu. Apa kata syariat? Gunakan untuk nyawa kau. Gunakan untuk makan minum. Terus mak mana kita nak solat? Tayamum. Jangan bertakoan, ndak solat lebih diutamakan. Lah Allah yang ngatur kok. Kau nak ngatur dewek. Allah sudah tunjuk rukhsah, tayamum kata Allah, selamatkan nyawa kamu. Gunakan air untuk minum, untuk makan. Maka tayamum. Kalau memang airnya ada cuma semi itulah. Atau aus bukan kita. Kalau kita alhamdulillah punya 2 galon, segalon untuk jatah makan minum kita, segalon lagi untuk wuduk. Tapi tetangga sebelah serumah ada 4 ekor rumah sebelah ni kehausan galau, butuh banyu. Apakah kita biarkan mereka kehausan? Air ini kita gunakan untuk wuduk? Jawabnya tidak. Kata syariat, berikan kepada mereka air itu. Kau tayamum kata Allah. Silakan tayamum. Air ini gunakan untuk keselamatan manusia yang memang dibolehkan kita tolong. Au kana milkan li ghairika wa lam yabi illa bi aktsar min thamanil mithil. Atau air itu ada tapi punya uang
Dia tak ada nak ngenjuk, dia cuma nak nyual, tapi nyualnya di luar kewajaran. Ya, gos segalon 3.000 nyual 70.000. Ya, nah yang macam ini, sudahlah juallah kau, belilah kau, kami nak tayamum. Ya, kita tayamum. Syariat mengatakan tayamum. Oh, tak bisa, kamu harus beli banyu kami ini. Ada banyu, kamu tayamum tak sah. Ilmu Allah mengatakan kami boleh tayamum, tak usah beli banyu. Jelas insya-Allah. Nah, termasuk yang di sini ikhwan kita perlu pelajari, bukan cuma hajat manusia. Kehausan ini hewan. Yang kehausan ini hewan ternak. Misalnya kita kebetulan nak lebaran haji, kita miara sapi untuk dijual. Ada 30 ekor sapi sedang baik kalau minum kan. Ada kambing juga, ada banyaklah hewan-hewan tadi. Nah, banyu ni ada. Kalau kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi wajib, hewan ini bakal kehausan, sisip bisa mati. Kalau kita tunjukkan hewan ini, kita tak bisa wudu, tak bisa tayamum, tak bisa mandi wajib. Misal, apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi. Kalau tadi manusia, tetangga kita ngalah, kata Allah, biarlah kau tayamum, berikan untuk keselamatan manusia itu, maka hewan pun sama hukumnya. Hewan pun sama. Nah, hewan ini ada yang dimuliakan oleh syariat, ada yang tidak dimuliakan. Manusia pun juga sama. Manusia yang kehausan tadi, kalau orang kafir, manusia kalau orang kafir satu tetanggana tu, banyu kami ini ada 2 galon, segalon untuk kami untuk minum, segalon lagi untuk wudu. Nah, tetangga ini butuh, tetangga kami ini kafir. Apakah kami tunjuk ke dia banyu karena dia kehausan sekeluarga, lalu kami tayamum sementara dia kafir? Apa kami tetap bertahan dengan menggunakan air itu untuk wudu? Maka syariat mengatakan jingok kafirnya kafir apa? Kalau kafirnya kafir harbi yang mengganggu, memusuhi umat Islam, baik secara terang-terangan atau kita tahu dia ini dengan kelicikannya seringkali merugikan umat Islam, maka biarkan dia mati kelaparan, mati kehausan. Jangan dinjuk ke banyu sama dia. Tak sah kita tayamum kalau air ini kita berikan kepada dia. Tapi kalau orang kafir itu kafir yang bukan harbi, namanya kafir zimmi, syariat memuliakan masih. Apa kata syariat? Berikan air itu kepada mereka kafir zimmi itu. Kafir yang duduk tentram, adem, nyaman sama kita, tak nganggu, tak pernah mencaci agama kita. Kata Allah, ini hebatnya Rabbuna Allah. Makhluk ini durhaka sama Allah, tak ngakui Allah sebagai Tuhannya, tak pernah sujud sama Allah. Cuma dia tak pernah nganggu umat Islam. Maka Allah masih berikan kasih sayang. Kata Allah mengatakan dalam syariat, berikan air itu kepada mereka, aku terima tayamum kamu, kata Allah. Jelas. Nah, termasuk juga hewan tadi apa? Anjing. Anjing yang notabene di mata kita binatang yang hina, najis, kehausan. Banyu ini kalau kita tunjukkan anjing, ada 10 kehausan anjing misal. Kalau ditunjukkan kita tak baca wudu, apa kata syariat? Selagi anjing itu bukan kalbun akur, atau kalbun akur, bukan akur tu akor, tidak beributan akor, anjing gila. Kalau anjing gila, biarkan dia mati terkapar kehausan. Tapi kalau anjing itu bukan anjing gila, anjing yang wajar biasa, baik tidak gila, maka berikan air untuk anjing itu. Kamu tayamum, ku terima, kata Allah. Tapi jingok ikhwan, ini syariat. Syariat mengatakan kalau yang kehausan itu seorang yang murtad. Murtad ini kan kafirnya tidak harbi. Dia tidak musuh Islam, cuma dia murtad. Maka derajat dia lebih rendah daripada orang kafir yang asli, yang bukan harbi, zimmi tadi. Murtad lebih rendah, sama seperti kafir harbi. Walaupun dia murtad tapi dia tidak nyerang kita, dia tidak musuhi kita, dia keluar dari Islam, maka kedudukannya sama dengan kafir harbi. Tak usah dinjuk banyu minum, biarkan dia mati kehausan. Siko lagi, siapa lagi ustaz yang tak usah kita tunjuk banyu minum? Tarikus sholat, wong yang tak mau sholat. Muslim dia beb, Muslim, tapi sholat tak mau. Dia ngakui solat itu wajib. Kalau dia mengatakan solat tak wajib, berarti sudah kafir hukumnya. Dia ngaku solat wajib, tapi tidak mau solat dia. Pak, ya manci solat lah manci. Udahlah, udah sengelui aku kaget nak disolat kebaik, dah galak solat aku. Nak mati katanya. Dah galak solat tapi nak
latkan bae misal. Nama mana hukum macam ini? Sama dengan orang murtad, sama dengan kafir harbi. Suruh taubat, suruh solat, tidak mau, tetap macam itulah. Dia kausan, talak ke dia mati. Mati kehausan, biarkan. Jadi Ustaz, mulialah anjing tidak gila daripada orang meninggal ke solat. Iya, anjing tidak gila itu lebih mulia dibandingkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Tuh syariat. Jadi jangan pakai akal. Syariat menentukan hal yang seperti itu. Jadi kalau ada orang gila, ada apa orang gila, manusia gila, nak muslim nak kafir, kehausan, enjoi banyu. Kita tayamum sah. Tapi ada orang tidak gila, tak solat, lebih buruk dari orang gila. Tak usah diinjuk banyu. Biarkan dia mati kehausan. Jelas ikhwan rahimakumullah. Kemudian au kana bika jirahah. Nah, banyak lagi contoh tadi ya, air itu. Misal kita punya duit untuk beli air. Bismillah. Air kosong galau-galau. Lalu ada yang jual di sana. Orang jual air dengan harga yang masih wajar. Segalon biasa 3.000 4.000, dia jual 10.000. Wajar. Mampu kita beli. Tapi subhanallah, duit yang kita miliki ini pas-pasan. Kita butuh 2 galon banyu untuk kita sekeluarga, yang jumlah keluarga kita kata 6, untuk wuduk, untuk segala macam. Misal. Nah, duit ini ada untuk beli katakanlah 2 galon. Tapi di hari itu juga kita ni sudah ada janji nak bayar hutang. Sudah ada janji nak bayar hutang. Al-wa'dud-dain, janji adalah hutang. Ini bukan janji adalah hutang, ini hutang sudah janji nak bayar. Di hari itulah apa yang kita lakukan? Penuhi hutang kau. Bayar hutang. Terus nak beli baju mak mana untuk wuduk? Tayamum. Hakada. Jelas insya-Allah. Atau sama, bukan nak bayar hutang, duit ada, kalau malam ini dibelikan banyu, pacak kita malam ini untuk isyak, untuk subuh kita berwuduk dengan air. Tapi beras tak katik di rumah, gas habis, dan nak makan besok. Beli beras terpaksa. Duit ini mak mana? Beli banyu untuk wuduk apa beli beras? Beli beras. Banyu tak katik jadi mana? Tayamum. Jadi Allah lebih mengutamakan keselamatan kita, jiwa kita. Diperbolehkan kita untuk tayamum. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan, au kana bika jirahah au marid takhafu minhu ala nafsik. Atau juga, nah ini yang mungkin sering terjadi. Kau tidak bisa menggunakan air karena ada luka di badanmu, luka di muka, luka di tangan, luka di kaki, luka yang tidak boleh kena air, atau luka bakar atau apalah, atau bukan luka, patah tangan kita, digips, dibalut, mana tak kada kena banyu, maka kita boleh tayamum. Atau kita bukan luka, bukan patah, tapi lagi panas tinggi luar biasa, demam yang sangat tinggi, 3 hari tak turun-turun, jangan ketemu petugas COVID kamu, langsung diciduk uang. Jadi kalau ada yang punya panas pucuk berapa? 38, mendep di rumah. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, panas tinggi dia, menggigil dia. Kan macam itu, badannya menggigil, kita pegang panas, gawat ke dokter kawan kita, tapi jangan dokter yang kebanyakan itu, carinya nian ini. Jadi kawan kita, oi kau ini tinggi nian, panas kau ini sudah 43. Menurut teori dan praktek yang sering kami dapatkan, model kau ini jangan kena banyu. Kalau kena banyu, laju apa lo jadi? Laju tak paham dia laju. Aku nyolat ke kau jika kawan. Nah macam ini mana? Ya sudah, silakan untuk tayamum. Nah sekarang perhatikan ikhwan, wong yang sakit itu dibolehkan tayamum, tidak harus kondisi nak meninggal baik. Ada 4 sebab yang boleh kita meninggalkan air untuk diganti dengan tayamum.
Pertama, kalau memang dokter atau orang yang berpengalaman mengatakan sampai pada posisi yang paling fatal, jangan kena banyu. Kalau kena banyu mati kau, misal. Kan ada yang model macam itu. Terjadi zaman Rasulullah. Ya, panas terlalu tinggi, kita siram ke banyu, bisa jadi angpal mati kita. Nah, ini mati bukan mati syahid. Ini mati terjerit namanya. Mati konyol macam ini. Dokter ngomong jangan kena banyu, ini panas yang berlebihan. Kalau kena banyu kaget meninggal kau. Laju ada apa-apa, mati syahid juga. Siapa bilang mati syahid? Ya, ini mati konyol macam ini. Sudah, ya. Atau yang kedua, tidak sampai fatal macam ini. Dokter ngomong, ini kalau pacak jangan kena banyu. Ngapa? Kalau kena banyu kaget penyakitnya kambuh lagi. Penyakitnya kambuh lagi. Nah, yang macam ini juga boleh untuk dia tidak menggunakan air tapi bertayamum. Ada apa pula? Kambuh lagi itu terserah Allah, bukan di tangan dokter. Nah, no, dokter ini baik tunjuk tahu. Atau uji dokter, ini kalau pacak jangan kena banyu. Ngapa? Kaget lambat sembuh. Lambat sembuh. Nah, lambat sembuh ini juga jadi alasan boleh kita biar lebih cepat sembuh untuk tidak menggunakan air. Uji dokter, luka bakar kau ini, kau unjuk isalep terus gajin, jangan kena banyu. InsyaAllah seminggu paling lama 10 hari pulih. Dokter, kalau aku wuduk kena banyu, mana dokter? Nah, uji dokter, kau ni tak nurut. Kalau kau kena banyu, sebulan belum tentu selesai gawe ni. Ya, sesip mungkin nak berbulan-bulan tak selesai gawe sakit ni. Jadi mak mana? Ya sudah. Syariat membolehkan demi mempercepat kesembuhan, tinggalkan air, silakan bertayamum. Jelas. Nah, atau kemungkinan yang keempat, dia tidak mati, dia tidak kambuh, dia tidak pula terlambat, tapi memberikan bekas. Kalau kena banyu kaget belang, kalau kena banyu kaget dia daging kau ni bakal keriput, misal. Maka ini juga boleh dijadikan alasan untuk kita bertayamum. Jadi tidak nak nunggu nak mati ni kan. Ya, kalau bakal menjadikan dengan kita tidak gunakan banyu lebih cepat sembuh. Ya, kemudian tidak balik lagi penyakit itu seperti yang saya ungkapkan tadi, maka boleh kita bertayamum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Au kana bika jaraha maradan takhafu ala nafsik fasbir, maka sabarlah hatta yadkhulu waqtul farida. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Ikhwan rahimakumullah, menyampaikan beberapa info. Pertama, insyaallah malam besok, malam Jumat, Kamis malam Jumat akan diadakan peringatan haul Al-Imam Al-Qutb Irsyad wa Ghalibat Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Akan diadakan haulnya di Masjid Haddad depan Musim 4 Seberang Ulu, mulai ba'dal maghrib atau maghrib berjamaah dengan acara pembacaan Yasin Tahlil dan Ratib Haddad. Masuk waktu Isya, salat berjamaah Isya. Setelah itu tausiah dan managib. InsyaAllah tidak terlalu panjang acaranya. Kemudian kami mengajak ikhwan juga untuk Jatori yang ada kesempatan waktu gabung bersama kami di majlis 2 mingguan, Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib di rumah Habib Muallim Nang. Kita kenal semua Habib Muallim Nang, kibar aulia wali besar Habib Ali bin Ahmad Basin di Lorong Jaya 13 Ulu di rumah beliau. Kemudian ba'dal isya'nya nyambung di majlis taklim Raudatul Ilim tempat almarhum Ustaz Taufik Has Nuri. Yang ada waktu silakan gabung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Fadhal adzan, yang sekiranya nak berwuduk atau tajdid wuduk silakan fadhal. Adzan muadzin. Ya Allah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlana bis salati. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlan bis salati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Radina billah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أن لا إله إلا الله رضينا بالله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف الدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين رب اغفرني ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل عز وجل ولطيف بالعالمين وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة يا الله يا رب شتت شملهم فرج جمعهم يا رب قلل عدهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد تصبر من بكاب يا عين صاد في العالي ولو خائفين يا الله وشر كل مكير وغائب وغدير وعين وسبيل والشر كل ماضي يا الله من معتد وغاصب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا الغنى أنت مجيب السائلين
يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا عيوبنا فأنت بستر قمين يسر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا فمن بتوبة لنا يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطل أبي الفضل وجاهه الصلاة والسلام على النبي خير الأنام غر الكرام والصحبه والتابعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. فاتح القبة ونسأل إلى حضرة رسول الله والسلام ونسأل الله عليه وسلم الفتوى والمنه ورسول فالذنوب ونشتر جيونا يكشفونه ثم إلى رسول الكتاب الإمام أبو محمد أحمد الغزالي